Karena satu dia ganteng, ya kan? Karena kan Chelsea dia finish di urutan 12 cuy, iya gak sih? Iya, makanya dia sebenarnya dia butuh banget jual pemain. Persi gue nggak mau De Gea sih, udah sih Kayaknya. bye De Gea sih. Asal ya, at least kalau misalnya ngambil satu backupnya backup Varane sih mungkin ya. Iya, most likely kan orang nyari gol cantik ya, bukan nyari passing cantik ya. Yo, welcome back to Football United ya. Balik lagi bersama gua Coach Egi dan certified coach kita, Coach Fas ya. Coach Fas di sini. Baik lagi nih bersama Dangerous Duo nih. Phil Jones sama Chris Smalling. Lebih ke situ sih sebenarnya. Dan kita udah di penghujung musim ya. Bahkan udah selesai sih musimnya. Dan kita tuh mau ngebahas yang paling seru adalah transfernya si Manchester United nih, yang kayaknya tuh kita udah selalu ya dari tahun ke tahun kayak selalu nearly join FC ya gitu. Banyak banget rumornya emang. Soalnya emang media-media kalau butuh clickbait kan emang masih masukin namanya MU kan, biar banyak kliknya. Jadi makanya banyak banget rumornya MU nih. Dan rumor yang paling hot saat ini itu adalah Mason Mount nih pasti. Tapi sebelum masuk kita ke topik nih, gue juga mau ingetin juga, jangan lupa kalau kalian belum subscribe nih di YouTube channel kita di Football United TV. Kita sekarang udah 500 kan pas ya? 500, yoi. Video sebelumnya kita nggak ada tambahan subscriber nih kayaknya nih. Iya, apa jangan-jangan salah nih? Salah subscribe Football Football United nih, jangan-jangan yang nggak gambar orang nendang nih gue rasa. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian belum follow di Instagram kita di Football United Channel ya, jangan lupa di follow ya gitu. Oke. Dan langsung aja kita jump in ke topik kita, Mason Mount, yes or no? Gimana tim FTB nih, Coach Fas? Kalau menurut gua itu big yes. Kalau gua sih suka karena satu dia ganteng, ya kan? Nggak, satu dia harganya kayaknya agak-agak murah nih karena rumornya dia udah nggak betah kan di Chelsea. Plus dua, emang Chelsea udah pasti banget dia jual pemain kan. Jadi terus kontraknya juga habis musim depan. Jadi kemungkinan harganya bisa agak murah dikit, walaupun rumor terakhir nih kayaknya Chelsea agak-agak nego-nego nih, nggak mau turun harga. Kalau dari segi harga oke kan. Kalau dari segi permainan, walaupun dia tahun lalu jelek, tapi itu sebenarnya karena tahun lalu satu tim jelek semua tuh Chelsea. Betul. Tapi kalau dilihat dari potensi, dia sebenarnya ada lah potensinya, ya kan. Terus juga Ten Hag butuh orang yang bisa pressing. Bukti paling konkret ya waktu lawan City kemarin, kita ada Eriksen sama Fernandes. Eriksen tuh outrun ya. Walaupun si Ten Hag udah bikin sistemnya supaya di tengah tuh benar-benar compact banget ya. Cuma begitu lewat dikit, si Eriksen tuh nggak bisa backtrack sama sekali gitu. Kakinya udah ya, kakinya tetap sedikit lah Eriksen ya kan. Walau dia kalau dapat bola tuh oke banget, tapi kalau nggak dapat bola dia susah gitu kan. Kebalikan 180 derajat sama Fred ya kan. Kalau nggak dapat bola dia bagus, begitu dapat bola dia pusing. Nah, Mount ini kayaknya malah tengah-tengah antara Fred dan Eriksen ya kan. Dia bisa pressing walaupun mungkin umpan-umpannya nggak visinya nggak sebagus Eriksen kalau gue bilang ya. Cuma tapi dia pressingnya bagus ya kan. Ada good engine, dia punya good engine, dan juga orangnya disiplin. Plus bonusnya lagi juga dia free kicknya lumayan. Kita nggak punya dia takers ya. Kita nggak punya set piece taker yang jago. Selama ini set piece kita jarang banget golin set piece ya kan. Jadi kalau gue lihat sih Mason Mount kalau dapat, wah lumayan daripada Mount Yun, ya kan. Kalau menurut lo gimana Gi? Kalau menurut gue, lo tadi ngomong big yes. Kalau gue small yes sih sebenarnya. Small yes. Ya karena kenapa? Karena small yes itu karena gue melihat ada potensi ini pemain looking for big money sih, iya kan? Oh iya. Karena always sih temptation pemain pindah ke United itu makin sekarang itu lebih kepada money temptations-nya gitu ya. Tapi menurut gue in terms of versatility-nya sih menurut gue perlu banget nih, karena Ten Hag tuh dia butuh pemain-pemain yang bisa versatile gitu ya. Kayak Bruno kan dia di musim ini dituntut dia main di all round position. Bahkan Luke Shaw pun juga akhirnya harus say bye bye dari comfort zone dia untuk jadi left back, akhirnya jadi center back. Jadi menurut gue in terms of versatility menurut gue Mount udah kayak fit the bill sih menurut gue ya. Dan udah gitu juga yang paling penting itu adalah set piece takers gitu ya. Karena nih recently Bruno juga agak kurang gacor. Terus Mason Mount harusnya bisa jadi jawaban sih, bisa jadi kayak let's say dari free kick atau dari corner kick juga. Dan menurut gue Mason Mount itu juga dia dipercaya sama Thomas Tuchel tuh. Dia benar-benar pemain kesayangan Thomas Tuchel. Namanya nggak sekali Thomas Tuchel aja dipercaya sama Mason Mount gitu. Jadi menurut gue kayaknya emang
emang untuk kriterianya sih udah tick all of the boxes. Cuman masalah harganya aja sih yang harus bisa di ini. Karena kan Chelsea dia finish di urutan 12 cuy. Iya nggak sih? Iya, makanya dia sebenarnya dia butuh banget jual pemain karena Benar. yang kayak gue bilang tadi, satu kontraknya Mount juga tahun depan habis kan. Terus dia benar-benar butuh buang pemain, kalau enggak dressing roomnya mesti direnovasi itu. Gede renovasi kan sih. Kayak stadion Luton Town itu mesti direnovasi Iya, tuh. makanya. Iya, makanya tapi rumor terakhir sih, makanya kalau dari harga kalau 50 juta sih jelas. Iya. Bener-bener bagus banget diambil ya kan. Tapi Oke. kalau di atas itu 70 juta sih kemahalan. Karena menurut gue 50 juta tuh sebenarnya good enough sih, karena dia juga masih muda kan, maksudnya Iya, term investment masih oke lah, in case Iyalah. dia memang kurang bagus di awal-awal season masih bisa lah dia dikembangin lagi sih. Iya benar ya. Kayak Van de Beek lah ya, masih bisa. Aduh, Van de Beek. Kita mesti bikin another sesi deh buat ngomongin Van de Beek di satu episode sih. Nah kalau Mason Mount masuk nih ya, kita langsung aja ke topik selanjutnya nih. Kalau Mason Mount masuk di tahun depan, menurut lo gimana formasi atau line up ideal tahun depan nih, musim depan? Menurut gua kalau Mason Mount udah masuk tuh kita udah harusnya mainnya 4-3-3 sih, Fas. Iya. Jadi nggak double pivot lagi ya si Casemiro sendiri pivot. Ya. Karena double pivot itu juga sebenarnya kan banyak weakness-nya kan. Jadi terlalu lebih kurang nyerang sih menurut gua. Karena kan coverage. Maksud gua lu nggak usah double pivot kan, lu back lu juga Martinez-nya udah clear lagi kan. Dan plus kalau kita mau double pivot mesti masukin Fred juga, jadi agak berantakan. Coba mulai dari kiper nih, gimana kiper nih? Kiper sih gue nggak mau De Gea sih. Udah sih De Gea sih. Iya, ini kayaknya De Gea agak complicated juga nih, karena kalau misalnya kita nggak dapet kiper sebelum kontraknya habis, klub-klub lain langsung tahu kalau MU desperate buat kiper nih, harganya bisa langsung naik. Artinya dimahalin tuh harga kiper, or ujungnya ended up kita sama kiper yang nyampah cuy. Bener, Dubravka kan terjadi. Iya, Dubravka atau misalnya nanti Brighton kan udah pakai si Jordan siapa? Jason Steele. Iya, tiba-tiba ntar diambil lagi si siapa? Robert Sanchez ya. Padahal Robert Sanchez udah jadi apa kayak cadangan tuh. Makanya. Gitu. Jadi mungkin sih menurut gue De Gea gue mesti say bye-bye sih pas. Or kalau misalnya jelek-jeleknya workis, karena gue mungkin akan Dean Henderson sih. Itu sih. Kalau lu gimana pas di kiper pas? Kalau kiper sih ya kayaknya idealnya kita beli kiper ya, either Diego Costa ya kan, atau yang lebih proven lagi Mike Maignan coba. Oh iya Mike Maignan, tapi gosipnya ancar ke Chelsea sih. Ya udah kita ambil aja. Kipernya Chelsea satu. Gak apa-apa sih, gue dikasih sama Edu Mendy sih gue gak apa-apa. Iya makanya. Gak masalah sih. Jadi sepaket gak sih Mason Mount sama tapi idealnya ini yang paling ideal ya, Mike Maignan kayaknya gue suka banget sih. Ngomongnya susah tapi Mainon apa Mainon? Mike Maignan ya. Mainon. Diego Costa sih keren, tapi gue selama ini jarang banget nonton dia main, jadi gue nggak tahu. Nonton di highlight doang cuy, pasti jago makanya. Oke lah, pokoknya kiper kita bisa lock selain De Gea lah pokoknya ya, siapa yang masuknya. Iya. Oke, right back deh. Right back sih gue happy. Kalau back gue kayaknya happy kalau kita keep ya, karena kan tergantung budgetnya berapa ya. Kalau dibilang budgetnya 100 juta, kalau budget cuma 100 juta yang kita punya transfer window ini, back kayaknya kita keep aja nggak masalah. At least kalau mau ada backupnya Varane sih, at least. Right back sih gue happy lah Dalot sama Wan-Bissaka, walaupun kurang afdol ya, masih bisa di-upgrade, tapi lebih banyak area lain yang perlu di-upgrade gitu. Jadi kalau gue bilang back kayaknya kalau misalnya cuma bisa dapet satu, at least center back Maguire di-upgrade, karena Maguire kayaknya confidence-nya benar-benar hancur ya. Jadi kalau Maguire kita jual, kita ganti. Jadi Luke Shaw di kiri, Martinez di kiri tengah, Varane di kanan tengah, terus Wan-Bissaka sama Dalot lah ganti-gantian di back kanan. Gue masih happy lah itu, masih happy. Nggak ada debat sih gue soalnya. Asal ya, at least kalau misalnya ambil satu backupnya backupnya Varane sih mungkin ya. Makanya tapi nggak tahu siapa tuh backupnya Varane yang oke. Just now gue baru ini dari goal.com nih, itu Kim Min-jae udah mau merapat ke United sih. Oh ya? Ya, jadi kemungkinan besar Kim Min-jae akan merapat ke United sih. Cakep. Kalau Kim Min-jae dapat sih cakep. Tapi lagi harganya jangan kemahalan aja. Nah, karena Napoli Scudetto nih, jadi pasti harganya pasti akan ekstra sih. 40 juta lah maksimal, ya kan? Iyalah, pemain Asia masa lo nggak bisa overprice sih menurut gue. Nggak bisa ya. Langsung deh, kalau di midfield three-nya siapa aja nih? Midfield three-nya kalau kita dapat Mason Mount, gue happy sama Casemiro,
Terus Fernandes sama Mason Mount jadi dua Ya. dua eight ya kan di depannya. 2-8. Ya. Itu gue happy. Palingan kita butuh satu lagi backupnya Casemiro itu aja. Backup Casemiro so far kan yang lagi gencar banget newsnya itu si Moises Caicedo ya. Caicedo, iya. Masih go or no go nih gitu, dan ada beberapa kandidat juga sih selain si Caicedo tuh. Ada beberapa kayak katanya mau beliin Didi juga tuh katanya itu. Wah, lumayan. Ya. Leicester kan udah ini kan ya, jadi kan dia pasti obrol-obrol tuh pemain-pemain Leicester tuh. Iya. Cakep sih kalau ada Didi. Iya. Cakep. Lumayan banget. Kalau Tielemans gimana Tielemans? Katanya tahun lalu tapi jelek banget ya mainnya. Tapi Tielemans dia kayaknya lebih ke Aston Villa sini. Gosip paling kencengnya sih. Padahal sebenarnya oke, cuma kayaknya tahun lalu dia mainnya jelek banget gitu. Kurang. Tahun lalu kurang. Tapi kan emang dia kayak undercoach ya. Menurut gue kan Brendan Rodgers juga udah kayak diambang-ambang gitu kan ya. Jadi kayak kurang sih Tielemans sih. Iya. Oke, berarti Ndidi ya kalau backupnya Casemiro. Katanya sih Ndidi sih. Terus strikernya nih. Striker nih. Kalau front trio ya. Kalau gue sih di kiri Rashford atau Garnacho cadangannya ya kan. Tengahnya itu nih, kita kayaknya harus. Iya. Kalau Harry Kane dapet sih wah impian banget ya. Iya, tapi Harry Kane nih kayaknya mungkin rada berat ke Madrid nih. Gitu. Gosipnya ke Madrid ya. Gosipnya ke Madrid karena kan Benzema udah official ke Etihad ya. Jadi kemungkinan dia akan lebih flattered pergi ke Madrid sih gitu ya. Dan gosipnya ini kan yang udah paling gencar itu striker itu United mau ngincer 2 sekaligus. Itu si Højlund. siapa? Erling Højlund. KW banget ya. Rasmus Højlund. Sama satu lagi itu Randal Kolomuani, itu pun juga lagi coba sih gitu ya. Dan dia kan salah satu top scorernya Liga Jerman ya. Kolomuani iya. Kalau Kolomuani sih gua nonton waktu World Cup kan. Jadi at least bisa tahu lah kualitasnya. Oke lah. Kalau Højlund gue cuma nonton highlightnya doang sekali tuh. Sama. Waktu Norway. Selalu jago sih. Ya, jadi idealnya Kane, tapi yang jelas sih striker kita butuh banget ya kan? Iya. Terus ada satu lagi. Pokoknya si center striker tuh pokoknya selain Martial ya pokoknya. Martial kayaknya udah gak reliable. Gue awal musim masih berharap ya Martial ya, karena kan kayak wah ini kayaknya udah baik lagi dari katanya dari Sevilla kan dipinjemin kan. Mungkin Ten Hag bisa bikin dia bangkit gitu kan. Tapi ternyata setiap main tuh kayak aduh nih apa sih ini orang kagak jelas. Dan harusnya kayak hal-hal kayak cedera-cederanya nggak penting sih gitu. Kata hamstring kan, banyak yang bilang tuh di komen apa jangan dia hamstring pas bangun tidur gitu. Makanya ya. Dia cuma kayak dikit-dikit doang, ada dikit golin dikit terus assist dikit, tapi selama pertandingan jarang banget dia bikin aksi-aksi. Jadi kayaknya mesti butuh striker sih. Soalnya kalau lihat lawan Manchester City kemarin ya kan butuh gol, akhirnya dimasukin Weghorst sama McTominay. Bener-bener kayak nggak ada apa banget. Kita tuh masalah di final third sih, karena end product itu tuh nggak ada gitu. Kita nggak punya striker clinical gitu kan. Jadi makanya iya. Kan Rashford juga lebih efektif di kiri gue bilang. Benar, Rashford tuh kayak bete gitu jadi striker cuy. Di tengah kurang ya. Karena dia butuh space dia emang. Orangnya dia butuh space buat dan running behind gitu kan dia jagonya kan. Rashford kan. Nah di kanan sih gue ya nggak apa-apa lah, Anthony sama Sancho lah kita keep ya. Anthony inti, Sancho ya kalau lagi lawan-lawan yang nggak butuh menang banyak, Sancho masukin lah. Buat kocek-kocek gini, venting terus oper ke belakang ya kan. Dan kayaknya tuh masalah utamanya Sancho tuh dia selalu kayak slowing down the pace ya. Parah gitu. Emang. Maksudnya udah kayak moodnya udah maju tuh Sancho tuh kayak selalu kayak iya dia kayak cuma back banget gini gitu. Venting. Maksudnya kayak itu umpan lagi ke belakang. Umpannya ke Wan-Bissaka kan. Wan-Bissaka juga bingung, umpan lagi ke belakang, kayak balik lagi deh akhirnya ke De Gea. Habis itu dibuang ke depan sama De Gea. Iya, most likely kan orang nyari gol cantik ya, bukan nyari passing cantik ya. Tapi kalau kita upgrade semua kebanyakan kan malah jadi nggak ada cohesion juga. Jadi benar, nggak ada cohesion dan nggak ada kayak pemain-pemain yang kayak apa mesti kayak adjusting lagi, which is harus kayak butuh waktu lagi gitu kan. Campbell juga cepat tahu jadinya kayak Sancho juga ujung-ujungnya kan. Nggak apa lah kita keep Anthony sebenarnya oke, gue bilang sih Anthony gue happy ya, walaupun end produknya agak kurang, cuma at least dia nyobain gitu ya kan? Sebenarnya dia fearless aja sih sebenarnya kalau si Anthony sih. Iya, at least dia nyobain umpan, nyobain gocek. Kalau Sancho nyobain mundur doang. Maksud gue nggak apa-apa nggak sih kita kemarin lawan City kan kayak nggak apa-apa ada Anthony kan jatuh dikit nggak apa-apa kan. Iya, kemarin sayang banget emang nggak ada Anthony. Jadi gitu ya line up ideal ya. Line up ideal kita ya. Summarize ya Fas ya. Jadi kita di kiper itu ada selain De Gea, ya kan? Ya, Diego Costa atau Mike Maignan, ya kan? Idealnya. Yes, di kanan itu kita ada Diogo Dalot atau Wan-Bissaka. Kita keep mereka. Ya, ada Varane, ada Martinez,
sama ada Luke Shaw ya udah Iya. pasti. Dan kalau misalnya kita dapat siapa Kim Min Jae jadi backupnya Varane itu the best banget. Ya sekarang kan Varane juga lumayan injury prone kan ya, kita lihat di last season juga kan. Dan Gitu. Maguire out. Ya udah pasti out ya. Iya. Main dulu tentang aja deh Maggie. Bener, mungkin dia bisa jago sih Luton. Jago dia deh. Luton tani bener. Oke, midfield trio tadi kita udah lock di Mason Mount, Bruno Fernandes, sama Casemiro Ya. dengan cadangannya Walter Ndidi. Ya, Ideal. atau mungkin bisa juga apa si Caicedo. ya. Itu Mantap. dan di front three itu kita juga ada Rashford atau Garnacho dan center strikernya itu kalau nggak Harry Kane, Højlund untuk Kolomuani. Itu kanan itu pasti ada si Anthony sama Sancho ya. Wah, kalau bisa dapat semua sih treble lah ya jelas ya tahun depannya. Treble sih, Audi Cup, ya. International Cup, Audi Cup, International Cup, Thailand Cup, gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga mungkin punya kayak the best line up versinya kalian gitu ya. Kira-kira langsung aja di mention di komen kita gitu ya. Mungkin sayap kanannya Messi, ya kan? Sayap kanan Messi, kiri Ronaldo, strikernya Ibrahimovic. Yes. Aduh, bener ya. Jadi tadi adalah segmen terakhir kita ya, dan gue juga mengerti sebelum gue pamit mundur dan Coach Fast mundur, jangan lupa. Kenapa nggak maju? Apa? Maju. Oke. Sebelum gue pamit mundur. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita di Football United TV, dan jangan lupa juga follow di Instagram kita. Dan so I think that's a wrap ya. Oke. Signing out. Dan gue Fast signing out. So follow Football United. See you in the next episode. Bye bye. See you next week, next season.